Halo Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dari GKI Peterongan Semarang. Tema yang akan kita renungkan bersama saat ini adalah tali jangkar. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk keberadaan kami hingga saat ini. Dan kalau sebentar kami hendak bersama merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi setiap kami, memampukan kami tidak hanya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Di sana tertulis demikian. Pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Ya saudara, jika seseorang bermain judi, dalam permainan itu ia harus mempertaruhkan sesuatu. Lalu setelahnya ia bisa memperoleh satu dari dua hal ini. Entah ia bisa mendapatkan hasil yang menggembirakan atau hasil yang menyedihkan. Karena dalam judi seseorang hanya bisa mendapatkan salah satunya, yaitu menang atau kalah. Dan sama dengan itu, pengharapan akhir-akhir ini banyak yang menganggap seperti sebuah pertaruhan. Ketika seseorang sudah menaruh harapan akan sesuatu, ketika seseorang sudah berekspektasi, mempunyai angan-angan akan sesuatu, apa yang menantinya di masa depan hanya dua, antara bahagia karena sesuai dengan yang diharapkan, atau kecewa karena pengharapan itu akhirnya pupus, bertemu realita yang mengatakan sebaliknya. Karena itu tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak yang enggan untuk berharap lagi, karena takut kecewa. Mereka merasa lebih baik untuk tidak berharap apa-apa, supaya nanti apapun yang menanti mereka di masa depan, mereka siap untuk menerimanya. Tetapi ternyata hal ini berbeda, saudara, dengan apa yang Alkitab kita katakan. Di sana justru tertulis bahwa pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Mungkin kita bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah karena penulis dan pembaca surat Ibrani ini tidak pernah dikecewakan oleh pengharapan mereka? Tidak. Justru kenyataannya, ketika surat ini ditulis, komunitas pembaca surat Ibrani ini sedang mengalami penganiayaan yang sedemikian rupa serta ancaman penjara karena hubungan mereka dengan Yesus. Suatu kondisi yang kalau kita lihat begitu saja tampak betul-betul mengecewakan. Bagaimana tidak? Mereka telah menaruh pengharapan mereka sepenuhnya pada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pengada Mujizat, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Tapi kini ancaman bahaya terus membayangi mereka. Tapi apakah mereka kemudian berputus asa? Tidak. Mereka justru diajak untuk melihat kemana mereka melabuhkan pengharapan mereka itu. Kalau kepada kenyamanan sementara, tentu mereka dapat dengan mudah kecewa. Kalau kepada keberhasilan sesaat, mereka bisa saja putus asa. Tetapi kalau ditambatkan pada Yesus, maka pengharapan menjadi sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Karena itu ayat ini terus berlanjut. Dikatakan pengharapan itu sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi ada tabir masa depan yang tidak dapat kita lihat. Bahkan lebih lagi ada tabir kehidupan kekal yang bahkan kita bayangkan saja tidak bisa. Tetapi Kristus ada di sana. Dan seperti jangkar, kita diajak untuk menaruh jangkar iman kita, pengharapan kita di sana.
pada Kristus, pada satu rancangan damai sejahtera yang mungkin saat ini kita belum dapat pahami. Pada janji keselamatan yang akan memperoleh penggenapannya kelak. Pada keberadaan Allah yang kita kenal sebagai Bapa, yang mengerti segala jerih lelah pergumulan kita, yang menanti kita tidak hanya dengan sebuah upah yang baik, tetapi juga dengan rempuhan cinta kasih yang memastikan kita sungguh-sungguh dapat memperoleh kelegaan. Dan itulah iman. Kalau jangkar iman kita sudah tertambat pada Kristus, maka di saat ini kita bisa memegang pengharapan itu seperti tali jangkar yang terulur, yang membuat kita terus berlabuh ke sana. Walaupun gelombang kehidupan, tantangan, masalah terus menerpa silih berganti, tapi kita tidak hanyut kemana-mana, karena jangkar kita sudah tertambat. Pelabuhan kita sudah jelas, dan kita terus mengarah ke sana, semakin mendekat ke sana. Nah, tinggal persoalannya sekarang adalah tali jangkar itu jangan sampai terputus. Bagaimana memastikan tali jangkar pengharapan kita tidak terputus? Teruslah terhubung dengan Tuhan. Tetap dengarkan firman-Nya. Ingatkan pada diri kita kembali akan janji serta kebenaran yang Tuhan sampaikan pada kita dengan berbagai cara, baik ketika kita kembali merenungkan firman Tuhan sendiri maupun ketika kita mendengar perenungan yang dibagikan oleh orang lain. Nah, karena itu saya yakin Bapak Ibu Saudara, bagaimana tayangan Sapaan Gembala ini bukan berarti hanya ada gembala-gembala, yaitu pendeta-pendeta Gereja Kristen Indonesia menyapa Bapak Ibu Saudara, tetapi juga sebuah sarana sebenarnya ini, di mana Gembala yang agung itu sedang menyapa setiap kita, sedang menyapa Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya tiap hari tali pengharapan kita tidak putus dan kita terus melangkah maju dari hari ke hari, menjadikan pengharapan kita pada Kristus sebagai satu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih karena kami boleh senantiasa menambahkan pengharapan kami pada Engkau ya Bapa, melalui putramu Yesus Kristus dalam persekutuan dan dukungan serta pertolongan Roh Kudus. Maka tolonglah kami supaya selalu kami membangun relasi dengan Engkau. Kami ditolong dan diteguhkan dari hari ke hari dengan firman. Kami menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, kami tidak mudah kecewa, karena kami tahu betul bagaimana pelabuhan kami bukan terletak pada segala sesuatu yang fana dalam hidup ini, tetapi ada pada Kristus yang menuntun kami dengan banyak kebaikan sampai pada kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa pengharapan kami, dan kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikian Sapaan Gembala kita hari ini. Sampai bertemu di Sapaan Gembala berikutnya. Kiranya Tuhan beserta kita senantiasa.